Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita pada pagi hari ini. Pertama adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua adalah nikmat panjang umur. Yang ketiga nikmat sehat, nikmat sempat, dan tidak pula kalah nikmatnya adalah nikmat hujan di pagi hari. Karena ketika turun hujan berarti ini sebuah kenikmatan. Dan saat hujan seperti ini kok kita masih dilembutkan hati oleh Allah untuk bisa menghadiri taklim, ini sebuah kenikmatan besar. Kenapa? Karena nilainya tentu saja berbeda dengan saat kita menghadirinya saat terang benderang. Suasananya tidak dingin, suasananya juga tidak menyulitkan. Kenapa? Sebab yang namanya pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan yang kita alami. Dan justru semakin dalam kesulitan kita harus lebih bersemangat, karena Allah menyiapkan kebaikan yang banyak buat kita. Oleh karena itu kenikmatan-kenikmatan ini sudah sepantasnya kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah kita kembalikan kepada Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kita kembalikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan juga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram kita. Silahkan yang memiliki buku dan dibawa bukunya dibuka di halaman 211. Kita sudah sampai hadis yang ke-299 dimulai hari ini. Di dalam hadis 299, hadis ini berasal dari Anas. Wa an Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftahuna sholati bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwasanya Anas radhiyallahu an mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, beliau semua membuka sholatnya dengan ucapan atau bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, berarti ini generasi-generasi utama. Ya. Ketika Anas bersama mereka berjamaah, maka yang pertama kali didengar oleh Anas sebagai makmum adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya membaca Al-Fatihah dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ada tambahan dari Muslim. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Kemudian di hadis yang ke-301 dan dalam riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hadis yang 302 dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah, mereka membaca dengan pelan. Jadi dari 4 hadis ini kita bisa mendapat pelajaran tentang dalil masyru'iyahnya membaca basmalah. Bukan berarti bismillah itu tidak dibaca. Karena yang didengar oleh Anas kan langsung alhamdulillah. Tapi dari hadis-hadis lain, ada yang 300, 301 dan 302, di situ menyampaikan bahwasanya bismillahnya dibaca, tapi dibaca dengan pelan, ya, dengan sir. Oleh karena itu, ketika kita berjamaah, kemudian kita dapati imam membuka bacaan sholatnya di rakaat awal, ya, langsung dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita jangan langsung suudon. Piye toh kok ora maca bismillah? Padahal aku ngerti loh, bismillah ki jarene mlebu masuk ke dalam ayat di surat Al-Fatihah. Karena ada yang lama yang mengatakan bismillah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah, ya. Nah, ini bukan berarti tidak membaca bismillah, tapi bismillahnya disirkan, ya. Jadi jenengan tidak usah kemudian besoknya tidak mau jamaah di situ lagi. Moh aku jamaah ning kono masjid imame orang maca bismillah, karena masih ada loh seperti ini, ya, masih ada di masyarakat kita, ya, ya. Jadi bismillahnya sir, tidak jahar, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bismillahnya dijaharkan? Boleh. Jadi kadang Rasulullah membaca jahar, kadang membaca sir. Nah, yang Anas dengar ini seringkali adalah dengan bacaan sir, ya, dengan bacaan pelan atau tersembunyi. Nah, kemudian di hadis yang 303 dari Nu'am Al-Mujammir, ini saya langsung artinya saja ya, karena nanti di session kedua ada acara, ya, biar cepat, ya. Ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah hingga ketika sampai waladdallin, ia mengucapkan amin. Setiap kali sujud dan bangkit dari duduk, dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah salam, ia berkata, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupa solatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis 303 ini kita semakin jelas bahwasanya Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini sholat, ya, kemudian tadi sholatnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak dari Alhamdulillah, tapi Bismillahnya dibaca. Kemudian setelah
membaca waladhdallin, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian di setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dan kemudian setelah selesai salam, beliau mengatakan seperti inilah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Rasul pernah membaca pelan, pernah membaca keras, ya, jahar, ya, untuk Bismillah. Kemudian yang keduanya kita dapat mengambil pelajaran dari sini, saat mengucapkan waladhdallin, ini makmum pun, ya, punya kewajiban mengucapkan amin. Karena kata amin di dalam sholat ini hukumnya wajib. Sementara di luar sholat ini hanya sunnah saja. Jadi kalau jenengan mendengar ada orang membaca Al-Fatihah, tapi ini di luar sholat, setelah waladhdallin dia mengatakan Allahumma arhamna bil Quran atau Shadaqallahul Azim, biasanya begitu ya. Ini tidak mengapa, ya, karena ketika di luar sholat bacaan amin ini adalah sunnah. Sementara ketika di dalam sholat maka bacaan amin jadi hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Meskipun kita saat itu mungkin sebagai makmum. Nah, kemudian di hadis 304 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia adalah salah satu ayat darinya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan, ini dalilnya, ya. Kemudian hadis yang 305 dari Abu Hurairah juga, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya seraya mengucapkan amin. Kemudian hadis 306, hadis serupa juga ada dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Wail bin Hujr. Berarti inilah, ya, dalil-dalil tentang, ya, wajibnya membaca amin ketika sholat, ya. Sebab ada salah satu kaum yang ketika sholat itu justru saat membaca amin maka sholatnya batal, Mbak. Kira-kira ada yang tahu? Orang Syiah sholat sama seperti kita, dia juga baca Al-Fatihah, tapi dia tidak baca amin. Kenapa? Karena kalau membaca amin sholatnya jadi batal, ya, kebalikan kita. Kalau tidak membaca amin maka tidak sempurna, tapi orang Syiah ketika amin ini dibaca maka sholatnya batal. Nah, ini hadis-hadis yang menghasung untuk membaca amin sudah kita sampaikan, ya. Nah, kemudian jika imam membaca amin, ya, ini dalil dari Rasulullah juga, maka bacalah amin juga. Karena barang siapa bacaan aminnya sesuai dengan bacaan aminnya para malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini keutamaan amin saat sholat berjamaah. Nah, kemudian hadis yang ke-307 dari Abdullah bin Abu Aufah, ya, radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sesungguhnya aku tidak mampu menghafal Al-Quran sedikit pun. Jadi ini orang yang baru belajar sholat, ya, bisa jadi ini juga baru berislam. Ajarkan aku bacaan yang menggantikannya. Beliau bersabda, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini sebagai ganti bacaan Al-Fatihah.
Ketika apa? Ketika yang bersangkutan belum sama sekali bisa membaca Al-Fatihah. Jadi bukan berarti ketika ada saudara kita yang mungkin mu'alaf ya, atau kita mengajarkan orang Islam tapi baru belajar sholat, ini jangan dipaksakan untuk bisa hafal Al-Fatihah. Kemudian kita katakan, jenengan kalau belum hafal Al-Fatihah berarti tidak boleh sholat, karena la sholata bi fatihatil kitab. Waduh, ya gurune canggih, ya, baca ayat, baca hadis di situ. La sholata bi fatihatil kitab, betul. Tidak ada sholat ketika tidak dibaca Al-Fatihah. Ya. Namun tadi saat ini karena tidak mampu membacanya, belum bisa, maka bukan berarti tidak sholat. Ya. Sholatnya Al-Fatihahnya diganti dengan apa? Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian ya, membuat variasi. Sholat 4 rakaat, 2 Al-Fatihah, 2 rakaat terakhir subhanallah walhamdulillah. Karena ini dibolehkan untuk mereka yang memang betul-betul belum bisa membaca Al-Fatihah. Lah terus kalau misalnya bacaan ini kan panjang tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata dia, wah podo angele Mbak, piye? Ya. Kalau seperti itu jenengan terus gimana kira-kira? Wah bingung. Ya wis Mbak, sesuk wae ya, jenengan apal kesik, salate sesuk. Padahal kita tidak pernah tahu nih orang ini kapan ya Allah ambil nyawanya. Kita ajarkan begitu, sholatnya sesuk wae. Kita ikut dosa kalau dia terus tidak sholat. Suruh sholat tetap. Ya, terus bacaannya apa? Baca subhanallah. Subhanallah. Tasbihnya, kita ambil tasbihnya. Ya, tasbihnya. Dan insya Allah kalau cuma subhanallah masa ora iso. Subhanallah sama Allahu Akbar, subhanallah sama Allahu Akbar. Nanti ya, kalau Allahu Akbar kan perpindahan tuh ya. Subhanallah dibaca ya. Ini subhanallah malah cendak banget, cepet banget sholatnya. Ya subhanallahnya rodo akeh ya. Yang banyak subhanallah 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 memper, jadi orang melihat oh bener dek neng sholat. Kalau subhanallah langsung ruku, Allahu Akbar, ruku subhanallah lagi langsung i'tidal. Ini sholatnya cepat banget. Ya. Jadi diperbanyak subhanallah, ya subhanallah. Nah nanti ketika tahiyat baca apa? Kira-kira apa bacanya? Ada yang bisa ngajari orang sholat loh ini ya. Awal subhanallah, terus perpindahan gerak ini dengan Allahu Akbar, insya Allah bisa ya. Kemudian berdiri lagi i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah ini misalnya Rabbana walakal hamdunya juga belum apal ya subhanallah lagi. Sujud juga bacaannya subhanallah. Kemudian saat tahiyat ya suruh dia baca syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Nah itu yang kita berikan kepada mereka yang baru belajar sholat. Jadi bukan berarti kemudian sholatnya dipending ya Mbak, wis tak pending sih Mbak sholatin jenengan apal guys. Tidak ya, kita ajarkan semampunya. Karena Islam itu mudah, tidak menyulitkan ya. Apalagi kalau baru belajar. Nah kemudian ya, di sini di hadis ini ya, hadis tadi tidak berhenti sampai di situ sejatinya. Ketika orang yang baru diajarkan sholat tadi tidak bisa baca bacaan Al-Fatihah dan surat-surat lain di dalam Al-Quran, kemudian diajarkan dengan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, ini dia protes ya.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini ya wahai Rasulullah, ini untuk Allah. Semua ini untuk Allah. Lalu mana bagianku? Kata orang tadi. Karena memang Al-Fatihah itu kan dibagi dua. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Untuk Allah dan untuk hambanya. Ini juga orang ini tadi protes. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua untuk Allah. Lalu mana bagian untukku? Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan, ucapkanlah ya Allah rahmatilah aku, berilah aku rizki, sehatkan aku, tunjuki aku. Nah, kira-kira jenengan bisa enggak dalam bahasa Arabnya nih? Rahmati aku, Robbi firli ampuni aku, warhamni, terus warzukni, sehatkan, wa'afini, tunjuki, wahdini. Ya, ini kemudian dipakai untuk kita ketika doa duduk di antara dua sujud. Ya, Robbi firli ditambah warhamni, wajburni, wahdini, warzukni, warfa'ni, wa'afini, wa'fu'ani. Ya, jadi inilah ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya saat ya orang yang diajarkan untuk membaca pengganti Al-Fatihah tadi protes, untukku yang mana? Kemudian Rasulullah mengajarkan ya warhamni warzukni wa'afini wahdini. Nah, hadis yang ke-308 dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami kami. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama dalam sholat duhur dan asar. Terkadang beliau memperdengarkan ayat yang dibacanya. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan pada rakaat terakhir beliau membaca Al-Fatihah saja. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah ketika sholat yang rubai 4 rakaat, ini 2 rakaat awal setelah Al-Fatihah Rasulullah tambah dengan surat. Sementara 2 rakaat yang akhir ini hanya Al-Fatihah saja ya, seperti yang biasa kita kerjakan. Namun di hadis yang lain ya, di hadis yang 309-nya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, dahulu kami memperkirakan berdirinya Rasulullah SAW pada sholat duhur dan asar. Di 2 rakaat pertama dari duhur seperti membaca surat As-Sajdah. Jadi ketika sholat duhur di rakaat pertama itu seperti membaca surat As-Sajdah. As-Sajdah itu kira-kira ayatnya berisi 30-an, 30 ayat. Itu yang dilakukan Rasul saat membaca surat setelah Al-Fatihah di sholat duhur. Di rakaat pertama dan rakaat kedua ya, itu sekitar 30 ayat durasinya. Kalau kita 30 ayat mungkin kalau As-Sajdah terlalu jauh ya bayangan jenengan. Itu seperti surat Al-Mulk. Al-Mulk itu 30 ayat ya, jadi sekitar 2 halaman Mbak ya, 2 halaman ya. Itu yang dibaca Rasulullah ya, di rakaat pertama dan kedua. Kemudian ya, di rakaat berikutnya setengah dari itu, jadi 15 ayatnya ya. Jadi 2 rakaat awal 30 ayatan, 2 rakaat akhir 15 ayatan ya.
Kira-kira jadi sholatnya pirang menit Mbak? Oh, nek Rasul kan apal Bu Yeni, jadi bacanya cepet tidak juga. Yang kalau hafal terus bacanya cepet itu kita. Kalau Rasul membacanya dengan tartil, ya. Kemudian ketika melewati ayat yang berisi pujian, Rasul memuji Allah. Ketika berisi neraka, Rasul berdoa berlindung dari neraka. Ketika melewati ayat yang berisi menceritakan tentang surga, Rasul berdoa kepada Allah memohon kepada surga, memohon dimasukkan ke surga. Jadi itu cara sholat Rasulullah ya. Mungkin durasinya bisa jadi sampai 1 jam ya. Kenapa? Karena tadi Rasul tidak hanya lama di berdiri, tapi ketika ruku beliau pun ya lama rukunya, biasanya sepanjang waktu berdirinya. Nah kemudian bangun dari ruku iktidal, ini juga lamanya sepanjang waktu rukunya. Ketika sujud maka lamanya juga sepanjang waktu iktidal. Itu sholat Rasulullah. Nah di hadis 309 ini tidak hanya di 2 rakaat pertama Rasulullah membaca surat setelah Al-Fatihah, tapi di 2 rakaat yang terakhir berikutnya Rasulullah juga menyelipkan membaca surat setelah Al-Fatihah dengan panjang separuh dari di 2 rakaat pertama. Jadi boleh setiap rakaat dari sholat asar kita, sholat duhur kita, sholat isya kita ditambah dengan surat ya, boleh ya. Bukan tidak boleh, boleh. Apalagi kalau ada tujuan yang lain, misalnya dengan tujuan sambil murojaah ya, karena salah satu murojaah terbaik itu adalah ketika kita baca dalam rakaat sholat kita ya, jenengan misalnya hari ini saya murojaah juz 29 ya, ya. Juz 29 itu ada 11 surat ya, dari Al-Mulk, terus Al-Qalam, kemudian Al-Haqqah, kemudian ada yang hafal Mbak? Ada yang hafal? Juz 29 dari nama suratnya saja. Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Jin, terus Muzammil, Mudassir, Qiyamah, kemudian Al-Insan, kemudian satu lagi Al-Mursalat. 11. Saya dari sholat subuh ambil Al-Mulk sama Al-Mursalat, misalnya dari yang awal sama yang akhir. Kemudian duhur Al-Qalam sama Al-Insan. Itu boleh ya. Jadi monggo silahkan jenengan murojaah dalam rakaat sholat. Kira-kira nyampe nggak Mbak? Kok bingung ya? Biasanya kita ambilnya cukup juz 30 ya. Juz 30 saja, bagian yang pendek-pendek ya. Dari Anas ke atas polnya ya, Iqra. Iqra aja katanya sudah bagus banget ya. Sudah bagus banget ya. Nah, kemudian di sholat asar juga seperti itu. Seperti 2 rakaat terakhir sholat duhur dan 2 rakaat berikutnya adalah setengah darinya. Jadi di setiap rakaatnya Rasulullah menambahkan surat setelah Al-Fatihah. Nah kemudian hadis 310 dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dalam sholat duhur dan memperingan sholat asar, membaca mufassal yang pendek-pendek dalam sholat maghrib, mufassal yang sedang dalam sholat isya, mufassal yang panjang dalam sholat subuh. Maka Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seorang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW
daripada orang ini. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Sulaiman itu pernah berjamaah dengan seseorang. Nah, di sini dikatakan ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dalam sholat duhurnya. Nah, memanjangkan 2 rakaat pertama dan memperingan sholat asarnya. Mereka membaca mufassal yang pendek-pendek dalam sholat maghrib. Al-mufassal ini dikatakan dalam sholat maghrib mufassal pendek. Al-mufassal itu adalah surat yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Itu diawali dari surat Qaf. Ada ulama mengatakan al-mufassal itu diawali dari surat Qaf. Sementara surat Qaf itu adanya kalau tidak salah di juz 26. Berarti dari juz 26 sampai juz yang tidak juz 30 ya. Kalau juz 30 ini yang pendek, bukan mufassal tapi surat pendek. Juz 26 sampai juz 27, 28, 29 ini masuk kepada mufassal. Artinya ayat-ayat di dalam surat itu ini panjang. Jadi surat-surat al-mufassal adalah surat yang pertengahan. Sementara surat-surat yang panjang itu disebut at-tawil. Ya, ada bacaan surat at-tawil, ada mufassal, ada qasir. Ya, jadi surat di dalam Al-Quran itu dikelompokkan jadi 3. Tawil, mufassal, qasir. Ya. Yang tawil ini yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian apalagi Pak setelah An-Nisa? Al-Maidah, kemudian Al-An'am, terus Al-A'raf. Ada enggak di sini yang hadir hafal dari surat pertama sampai 25? Surat di dalam Al-Quran kan ada 114. Ada enggak nih yang hafal dari pertama sampai 25? Dari Al-Fatihah. Coba yang hafal ada enggak? Kalau ada yang hafal tak kasih hadiah. Kalau ada yang hafal silakan berdiri, kemudian diurutkan dari 1 sampai 25. Masa segini banyak ada yang hafal? Jenengan interaksi dengan Al-Quran kan setiap hari insya Allah. Ya, ya. Gak ada yang hafal Mbak? 25 saja, monggo Mbak. Ayo berdiri Mbak, silahkan maju sini Mbak. Alhamdulillah ada yang hafal. Ada yang hafal, alhamdulillah. Nama suratnya aja kok. Ya. Masya Allah ya. Ya. Alhamdulillah ada yang hafal. Ya, dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. 8 Al-A'raf, Yunus, Yusuf, 15, 16, yang lain diem. 22 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Ini Mbak hadiahnya Mbak. Sebentar. Ya, amin. Alhamdulillah ternyata ada yang hafal ya. Ya, yuk kita sebut bersama-sama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa,
Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr 16, An-Nahl 17, 18, 19, Maryam, Anbiya 21, Anbiya 22, Al-Hajj 23, Al-Mu'minun 24, 25, Al-Furqan. Insya Allah ketemu saya lagi sampai 50 ya Bu. Nanti hadiahnya tidak lagi biru, merah. Insya Allah dari 1 sampai 50 kita harus hafal Bu, harus hafal ya. Jangan kemudian ya suruh buka Al-Quran bingung orang ketemu-ketemu. Ayo buka Bu, tolong surat Maryam ayat 15 bolak-balik buka Quran nggak bisa ya. Ya, jadi jangan ya. Dengan kita hafal otomatis ya tadi ya kita lebih mudah mencari surat yang kita maksud. Nah di sini Rasulullah itu biasanya ketika sholat malam, ketika dia sholat sendiri, Rasulullah yang dibaca adalah surat-surat at-tiwal, ya, surat-surat yang panjang. Ya, surat-surat yang panjang bisa pernah terjadi ketika Rasulullah bersama sahabatnya Hudzaifah. Ya, Hudzaifah mengikuti sholat malam bersama Rasulullah. Pertama Rasulullah setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Nah Hudzaifah yang di belakang ini berandai-andai insya Allah nanti di ayat 100 Rasul akan ruku, kata Hudzaifah di dalam hatinya. Setelah sampai di ayat 100 ternyata Rasulullah bablas. Terus Hudzaifah berandai-andai lagi, oh mungkin di ayat 200 kata Hudzaifah. Ternyata sampai 200 bablas Bu. Akhirnya apa Hudzaifah? Oh mungkin satu surat penuh 286. Sampai rampung Al-Baqarah 286 ternyata tidak ruku, kemudian disambung dengan An-Nisa. Kita tahu An-Nisa berapa ayatnya? 176 ya. Kemudian setelah itu ini juga kemudian tidak ruku, bablas plus Ali Imron. Nek kita yang jadi makmum piye Bu? Nangis, deprok. Itu Rasulullah sholatnya seperti itu. Maka tidak heran meskipun Rasulullah itu sholat malamnya yang sering dilakukan tidak lebih dari 11 rakaat, tapi sampai kakinya bengkak ya. Kita sih sholat 11 rakaat kakinya juga ikut bengkak kok Bu Yeni. Bukan hanya bengkak, pecah katanya. Mergane apa? Umba-umba, isa-isa. Bukan karena sholat. Sama kakinya pecah tapi bukan karena berdiri lama di sholatnya ya. Jadi itulah ya surat-surat yang dibaca Rasulullah ketika sholat sendiri. Namun tadi ketika sholat bersama kaumnya, sholat duhur, sholat asar, itu Rasulullah tidak lagi pakai surat At-Tiwal tapi Al-Mufassal yang pertengahan. Tadi dimulai dari surat Qaf ya. Ada surat Qaf, ada surat Sajdah, ada Ad-Dariyat, ada Al-Qamar ya, ada Mujadilah di situ ya. Kemudian ada Al-Qalam ya tadi ya di juz 29. Pokoknya dari Qaf itu 26 atau 26 sampai kepada juz 29. Nanti juz 30 ini termasuk surat-surat pendek ya. Oleh karena itu meskipun tadi kita berada kebiasaannya di surat-surat pendek,
saat membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah di dalam rakaat kita, upayakan pendeknya, jangan pendek banget ya. Jangan malah yang disenengi, yang kul-kul ini Bu, bolak-balik munggur itu terus. Sekali waktu anaba ya, sekali waktu anaba boleh ya. Apalagi wanita kan dianjurkan sholatnya di rumah ya. Dan kebanyakan ketika di rumah itu kan munfarid ya, sendiri. Nah ini upayakan ya, belajar berdiri panjang ketika sholat ya, karena inilah yang dipuji oleh Allah. Allah memuji hambanya yang memperpanjang berdiri ketika sholat ya, bukan berarti berdiri tok, tapi plus membaca surat yang panjang ya. Ya minimal tadi awal-awal juz 30 ada An-Naba, ada An-Nazi'at, ada Abasa, ada At-Takwir, ada Mutafifin. Ini upayakan juga ya. Karena nanti kedudukan kita di surga ini juga tergantung ayat terakhir yang kita baca ya. Jadi surga itu kan bertingkat. Kemudian akan dikatakan nanti oleh Allah ya, naik kamu sampai ya ayat terakhir yang kamu baca. Nah, jadi upayakan jangan puas ketika kita sudah ngantongi hafalan mungkin 15, 20 dari surat juz ammah ya, dari juz ammah ya. Tapi kita upayakan untuk menambah hafalan kita ya, menambah hafalan kita. Apalagi kemarin saya ikut daurah akhir zaman, ternyata akhir zaman itu tidak lama lagi ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita upayakan untuk memperbanyak amal soleh, karena nanti menjelang fitnah-fitnah besar yang terjadi di akhir zaman ya, tanda-tanda besar akhir zaman ini yang diselamatkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang beriman dan memiliki banyak amal soleh ya. Tidak hanya beriman, tapi memiliki banyak amal soleh. Karena mungkin kalau beriman ini banyak, tapi aplikasi dari keimanan ini kadang-kadang yang tidak diperhatikan. Dan aplikasinya apa? Ya tentu saja dalam amal soleh kita sehari-hari. Di antara amal soleh adalah interaksi kita dengan Al-Quran ya. Nah kemudian di hadis yang 311 ini dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Nah hadis ini adalah dalil tentang disunahkannya memanjangkan bacaan dalam sholat maghrib yang dilakukan kadang-kadang. Artinya sholat maghrib memang dihasung untuk membacanya tidak terlalu panjang. Sebab apa? Sebab waktu sholat maghrib ini pendek, karena segera disusul dengan sholat berikutnya yakni sholat isya. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga membaca surat setelah Al-Fatihah di sholat maghrib ini agak panjang. Nah kemudian hadis yang 312 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, biasanya Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada sholat subuh ketika hari Jumat ya. As-Sajdah itu ada di surat yang ke-32, sementara Al-Insan ada di surat yang ke-76 ya. Nah As-Sajdah ini ayatnya sekitar 30-an, Al-Insan sekitar 40-an ya. Jadi monggo, ini bagian dari sunnah Nabi ketika sholat subuh ya. Sholat subuh di hari Jumat maka dibaca As-Sajdah dan Al-Insan. Pernah juga Rasulullah membaca Al-Munafikun dengan Al-Insan di sholat subuh hari Jumat. Karena sholat subuh di hari Jumat ini istimewa ya. Sholat terbaik itu ada di sholat subuh pada hari Jumat. Oleh karena itu upayakan ya, upayakan contoh-contoh yang dari Nabi ini kita ikuti. Di antaranya Rasulullah
membaca di sholat subuh di hari Jumat As-Sajdah dan Al-Insan. Kemudian pernah juga Rasulullah membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Insan ya, di hari Jumat sholat subuh. Karena hari terbaik kita adalah hari Jumat. Oleh karena itu memulai sholat subuh dengan ya, surat-surat yang diajarkan oleh Rasulullah ini juga sebuah kebaikan. Kemudian di hadis yang 313 dalam riwayat Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau terus melakukannya. Jadi melakukan dengan surat-surat yang tadi ya As-Sajdah dan Al-Insan tadi ya. Meskipun memang ada kalanya dengan surat Al-Munafikun dan Al-Insan. Hadis ini jadi dalil tentang disunahkannya membaca dua surat ini ya. Rahasia hal tersebut adalah karena kedua surat ini mengandung peristiwa masa lalu dan kejadian yang akan datang, yaitu berupa penciptaan Adam, dibangkitkannya seluruh manusia, di mana semua peristiwa ini terjadi pada hari Jumat ya. Karena hari Jumat itu hari istimewa ya, hari raya mingguannya orang Islam. Maka kita upayakan saat hari Jumat itu betul-betul menghasung ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, sekarang sudah banyak ya, ada GNJ, Gerakan Nasi Jumat. Ya, sedekah di hari Jumat sangat dianjurkan. Kemudian yang amalan apalagi yang dianjurkan di hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi. Ya. Ketika kita baca malam hari surat Al-Kahfi di malam hari Jumat, malam Jumat, bukan malam hari Jumat, malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara kita dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Baitullah ya. Dan kalau Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumatnya, maka hadisnya berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan terangi dengan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya ya. Kenapa kok hari Jumat istimewa? Karena Allah ciptakan Adam pada hari Jumat, Allah wafatkan Adam pada hari Jumat, kemudian Allah nanti ya datangkan hari kiamat juga pada hari Jumat, kemudian Allah bangkitkan manusia setelah kiamat ini juga pada hari Jumat ya, wallahu a'lam ya. Jadi kalau hari Jumat, mendekati hari Jumat, jenengan juga perlu deg-degan, ini jangan-jangan kiamat ya. Ya. Maka kita dihasung untuk memperbanyak ibadah di situ. Bahkan para sahabat itu sudah mulai dari pagi dia berupaya ya, menanamkan kebaikan di hari yang mulia itu ya. Dan memakruhkan Rasulullah bepergian di hari Jumat. Makruh hukumnya bepergian di hari Jumat ketika itu tidak dalam kondisi mendesak. Kenapa? Karena kalau kita safar di hari Jumat, banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita raih ya. Bersolawat juga dianjurkan di hari Jumat ya. Kemudian kalau kita memungkinkan, silahkan juga menghadiri sholat Jumat. Wanita boleh ya, wanita boleh hadir di sholat Jumat. Hanya kedudukan secara hukum berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini hukumnya wajib, tapi kalau wanita hanya sekedar sunnah saja, boleh saja ya. Dengan catatan di tempat itu memang ada tempat khusus untuk wanita ya. Tidak boleh jenengan nyelo-nyelo. Aku kan ini enggak sendiri, ini berlima. Yo Mbak, iki kelingan pelajaran Bu Yeni sunnah sholat Jumat. Sholat Jumat. Sementara tadi sebagian besar adalah laki-laki. Ini tidak boleh. Ini malah jadi fitnah. Ya, tapi ada kalanya di satu tempat, di satu masjid, ini ada memang khusus untuk wanita, tempat sholat Jumat untuk wanita. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu silahkan jenengan sholat Jumat. Dan ketika sudah sholat Jumat, maka di rumah tidak usah sholat duhur ya. Karena apa? Sholat Jumat kita sudah mencukupi mengganti sholat duhur ya.
Dan kalau tidak sholat Jumat, maka di rumah sholatnya berapa Mbak? 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Karena ada yang masih memahami ya. Nah ini kan hari Jumat. Ya, berarti sholatnya meskipun di rumah ya sholat Jumat 2 rakaat. Padahal sholat Jumat itu juga hadisnya terkait dengan syarat lain. Di antaranya jamaah dan ada khutbah. Ketika khutbah, kewajiban kita apa Mbak? Diam. Ya. Jadi kalau kita menghadiri sholat-sholat yang di dalamnya ada sholat-sholat yang di dalamnya ada khutbahnya, maka kita punya kewajiban diam saat khotib berkhutbah. Kalau kita melakukan kesia-siaan sedikit saja, maka ini menghilangkan pahala sholat kita. Menghilangkan pahala sholat kita. Dan ini seringkali ya tidak difahami oleh banyak saudara kita. Sehingga ya ketika sholat id ada khutbahnya ya. Idul Fitri, Idul Adha, ini ada khutbahnya. Biasanya kemudian kita sana khutbah, kita ngobrol sendiri. Ini berarti sia-sia. Karena orang yang sholat Jumat, di situ dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ini ada 3 golongan. Golongan pertama, ya, mereka datang sholat Jumat, kemudian mereka melakukan perbuatan sia-sia. Maka bagian dia adalah kesia-siaan itu. Kata Rasul begitu. Nah, perbuatan sia-sia itu apa? Di antaranya ngobrol. Kedua, bermain kuku Mbak, nggak ngobrol nih cetik gini. Nah, ini sia-sia. Kemudian sia-sia apa lagi? Tuh karpet, ada sajadahnya digarisi gini, dolanan. Nah, wes digambari, ya. Dihapus lagi, ya. Gambari lagi. Ini sia-sia. Ya. Kemudian apa lagi? Sekarang HP, WA-an. Kono ceramah kene WA-an. Itu juga sia-sia. Sampai kepada ketika ada tetangga sholat kita ngobrol, kita katakan, Mbak diam. Ini juga sia-sia loh. Munggur ngono loh, sia-sia. Mengingatkan samping kita untuk diam, hilang pahala kita. Jadi jenengan jangan heran bolak-balik sholat id ternyata orang itu opo-opo. Karena tadi ya. Lah terus harus bagaimana? Menang Mbak, menang. Diam, betul-betul diam, mendengarkan. Sampai kata Rasulullah, ngerti tidak ngerti, diam. Kalau kamu tidak mendengar, kalau kamu tidak mengerti, engkau tetap diam, tapi boleh engkau berzikir di dalam hati. Salah satu contohnya, ketika kita umroh, kan lewat Jumat tuh, kita ikut sholat Jumat, sana khutbahnya bahasa Arab Mbak, bahasa Indonesia. Awake dhewe blas ora ngerti ngomong apa. Itu saja kita tidak boleh kemudian awake dhewe maca Quran. Timbangannya aku meneng metengkreng terus baca Quran. Enggak boleh. Kalau baca Quran tidak disuarakan. Kalau dzikir tidak disuarakan sampai ketika ada tetangga kita bersin yang di luar ya khutbah, di luar kondisi seperti itu, kita punya kewajiban mentasmid, tapi dalam kondisi seperti itu kita tidak ada kewajiban mentasmid. Ketika dia mengucapkan salam, kita tidak ada kewajiban menjawab salam. Sampai seperti itu. Dan ini seringkali tidak diindahkan. Tidak diindahkan. Saya pernah nih sholat Idul Adha kalau tidak salah, ya. Sholat Idul Adha, lagi dengerin khutbah. Tiba-tiba samping saya ini tanya, ya karena kenal ya. Tanya, pertanyaan yang harus ya saya jawab. Ya pertanyaannya pertanyaan tentang agama. Saya cuma guyu tok, Mbak. Lah terus dia sampai begini, loh kok Bu Harto kok saiki ngane-ngane ditekoni kok meneng wae.
Sampai dia begini loh bertanyanya, lihat saya. Ya saya ya gini guyu, ya. Cuma senyum aja. Nah terus akhirnya dia diam sendiri karena saya nggak jawab, cuma senyum aja. Rampung sholat saya rangkul dia, Mbak minta maaf karena tadi lagi khutbah. Terus saya jawab tuh pertanyaannya, tak tahu. Ya. Jadi yang boleh cuma isyarat. Jadi kalau jenengan jenengan ingin mengingatkan teman sampingnya karena tadi ngobrol atau dolanan, ini begini saja. Jangan keluar kata-kata karena tadi kata Rasulullah hilang sia-sia. Kemudian yang kedua kategorinya orang yang sholat dan di situ ada khutbah. Ketika khutbah berkumandang, kemudian dia berdoa, kata Rasulullah, maka ini nanti kebaikannya tergantung pada Allah. Kalau Allah mau maka dikabulkan doanya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak maka cegah doanya tadi. Berarti gambling di sini, tidak ada kebaikan. Ya kebaikannya masih tergantung Allah. Tapi yang ketiganya, mereka yang mendatangi sholat yang ada khutbahnya, diantaranya Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian duduk di tempat yang mana dia ada di situ, longgar, ya, tidak melangkahi, memisahkan pundak dari teman-temannya, kemudian duduk diam dengan tenang mendengarkan khutbah, maka inilah orang yang mendapat pahala sholat dan diampuni dosanya yang telah lalu. Kata hadisnya seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran ya buat kita karena memang masih banyak ketika sholat Id itu mereka kemudian khutbah sendiri. Di sana khutbah, di sini juga khutbah. Wah, malah lebih gayang di sini. Kenapa? Karena anggung guyu-guyu barang. Karena biasanya Idul Fitri terutama. Karena Idul Fitri umumnya pada mudik kan, ya. Satu keluarga kemudian sholat bareng. Wah, wis anake mubeng mlayu rono mlayu rene, iki mboke wis ngobrol loh sambil guyu-guyu. Yes, itu ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Ya, kembali kepada kajian kita, ya. Kemudian di dalam hadis yang 314 dari Hudzaifah, ia berkata, aku bersolat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti untuk memohon rahmat, dan tidak pula melewati ayat adab kecuali beliau juga berlindung darinya. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya seyogyanya orang yang sholat kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran diperintahkan untuk sambil bertadabur, ya, mentadaburi ayat yang ia baca, ya. Dan dia juga boleh meminta kepada Allah rahmat dan perlindungan kepadanya dari siksa di dalam sholat, ya. Ketika baca ayat tasbih maka membaca subhanallah, ya. Ketika membaca ayat yang isinya perlindungan, kita boleh membaca perlindungan, doa perlindungan. Apa doa perlindungan? A'udzubillah, ya, a'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabin nar. Kalau pas di situ ada neraka berarti a'udzubillahi min adzabin nar. Ya boleh, ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam sholat kita boleh kemudian sambil berdoa. Kemudian di dalam hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh An-Nasai, aku berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersiwak dan berwudu, kemudian berdiri lalu sholat. Beliau memulai membaca Al-Baqarah. Ya. Beliau tidak melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti dan meminta rahmat, dan tidak melewati ayat adab kecuali beliau berhenti dan memohon perlindungan. Ini kira-kira pernah dilakukan nggak, Mbak, ketika sholat? Ya nggak ada yang pernah ya, nggak ada yang pernah. Sholatnya bablas ya. Masalahnya apa, Mbak, kira-kira? Ramudeng. Di mana ayat rahmat, di mana ayat adab? Lawang yang sing diwaca kulhu terus kok. Qul a'udzu birabbinas,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, kan begitu ya. Ya, jadi tadi ya, ketika kita mau mentadaburi Al-Qur'an, maka ini banyak kebaikan ya. Meskipun di dalam sholat kita boleh kemudian menyelipkan doa-doa tentang keselamatan, doa-doa tentang rahmat dan kebaikan ya. Jadi nanti boleh dibiasakan ya, sekali waktu ngambil surat yang ada di situ adab, sekali waktu yang ada rahmat di situ sambil ya, tengah-tengah kemudian berhenti, kemudian berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari adab dan mohon ya, kebaikan dari rahmat. Nah, kemudian di hadis yang 315 dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah pada waktu itu. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar kemungkinan akan dikabulkan untuk kalian. Jadi saat ruku, saat sujud kita dilarang membaca Al-Quran ya. Oleh karena itu di sini permasalahannya di sujud ya Mbak. Karena kalau ruku kayaknya tidak mungkin kita membaca Al-Quran. Tapi kalau sujud, karena ada anjuran untuk berdoa, sementara kebanyakan doa yang kita hafal dari Al-Quran, maka ini kemudian ulama berbeda pendapat di sini ya. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh. Artinya kalaupun kita mau berdoa di dalam sujud sholat kita, maka doa yang kita ambil adalah dari hadis. Dan ini yang seringkali dibaca oleh Rasulullah di dalam sujudnya. Di antaranya adalah doa ya muqallibal qulub ya, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Ini doa yang sering dibaca Rasul ketika sujud. Itu dari hadis. Nah, itu ada yang melarang mutlak, tapi ada juga yang membolehkan. Bolehnya dengan bersyarat. Syaratnya apa? Ya, tidak satu ayat penuh, tapi diambil doanya saja. Ya, karena Robbana Atina itu juga dari Al-Quran, Robbana Hablana itu juga dari Al-Quran, Robbana La Tuzigh Qulubana ini juga dari Al-Quran. Maka diambil pas bagian doanya saja. Kemudian niatkan, bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat berdoa ya, niat berdoa. Jadi ada dua pendapat tadi. Dan tadi ketika kita berdoa di dalam sujud kita ya, ini tidak mengharuskan di sujud terakhir saja. Setiap kali sujud silahkan perbanyak doa, boleh ya, sujud kapan saja. Ketika di rakaat sholat maka memungkinkan untuk memperbanyak doa ya. Hanya saja kalau tidak di sujud terakhir, kadang-kadang gara-gara sujudnya terlalu lama, pada saat kita berdiri untuk rakaat berikutnya kita kebingungan, rakaat piro lupa. Maka kemudian yang sering dilakukan adalah di sujud terakhir. Dan tidak diajarkan setelah salam kemudian jenengan sujud berdoa. Itu bukan berarti kan katanya kalau doa harus dengan sujud. Itu sujud di dalam sholat loh Mbak. Tapi kalau sujud di luar sholat, ini bukan sujud, namanya jengking, nungging ya. Karena ini tidak ada. Kalau di luar sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, berdoa itu dengan menengadahkan tangan, bukan kemudian sujud nungging. Ini masih ada ya, dilakukan setelah salam malah jengking suwe banget, nungging lama banget. Nanti setelah duduk ditanya, apa Mbak kok nungging lama banget? Dongo, keliru. Harusnya tadi
Ya, sebelum salam nungging, sebelum salam sujud terakhir itu silahkan diperlama, diperpanjang dengan membaca doa, memanjatkan doa. Tapi setelah salam yang diperintahkan apa? Dzikir. Ya, oleh Rasulullah diperintahkan dzikir. Bukan juga kemudian salam kanan kiri, ya, depan belakang tidak. Tapi dzikir. Nah, setelah nanti mau keluar itu silahkan ya salam-salaman. Nah, setelah dzikir mau berdoa lagi monggo. Nah, jadi setelah salam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dzikir. Nah, setelah dzikir silahkan berdoa. Ya, berdoa dengan mengangkat tangan, silahkan. Ya. Nah, kemudian di hadis yang 316 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada waktu ruku dan sujudnya Rasulullah mengucapkan doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini menjadi bacaan ruku dan sujud kita, ya. Ada yang subhana rabbiyal azim ya ketika ruku, ada yang subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Tapi juga ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya boleh ya. Untuk subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim minimalnya 3 kali. Ya, minimalnya 3 kali. Maksimalnya berapa? Monggo. Jadi kalau jenengan jamaah kok imamnya rukunya lama, sujudnya lama, ini jangan kemudian nunggu diem. Ya mergone wis ping 3 aku. Ya, tambah lagi sampai kemudian imamnya ya berpindah gerakan seperti itu. Jadi jangan dilewatkan dengan diam. Ya, tambah lagi karena minimalnya 3. Tapi kalau tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli minimalnya sekali. Ya, maksimalnya silahkan. Ya boleh ya. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali monggo. Ya. Nah, kenapa sih kok ganjil? Karena Rasulullah suka dengan yang ganjil, ya bilangan ganjil. Satu hadis lagi. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apabila Rasulullah berdiri untuk sholat, lalu beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku, kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Ketika berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau takbir ketika akan turun sujud. Kemudian takbir ketika mengangkat kepala, kemudian takbir ketika akan sujud, kemudian takbir ketika bangkit dari sujud, kemudian beliau melakukan hal itu pada sholatnya secara keseluruhan dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk istirahat. Jadi inilah cara sholat Rasulullah. Beliau selalu takbir di setiap perpindahan gerakan sholat kecuali dari ruku ke i'tidal. Ini sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya adalah takbir. Ya, sampai di sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Itu Waalaikumsalam. Iya. Diuapkan. Kita tahan atau diuapkan karena tadi menguap ya. Ya. Nah.
Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita sholat, memang saat hamba sholat itu setan akan datang. Ketika adzan berkumandang, setan lari. Ya, ketika mulai sholat, setan datang lagi. Ya, ketika iqomah lari, ketika akan mulai sholat, setan datang lagi. Nah, setan datang itu mengganggu orang sholat di 3. Ya. Pertama, setan mengganggu kita ya, untuk kita supaya pandangannya berpaling dari tempat sujud kita. Nah, kalau kita tahu ini berarti kita harus ngepen ke coro Jawa nih. Ojo sampai keluar dari pandangan kita, jangan sampai keluar dari tempat sujud kita. Karena begitu keluar, ini setan punya kesempatan. Jadi pandang tuh tempat sujud. Karena itu yang pertama. Ya, setan itu memalingkan pandangan kita dari tempat sujud kita. Maka tidak heran ya, kalau kita sholat jamaah awake dhewe ki ngerti kok ning kono kok enek wong teko. Nah, kadang-kadang karena apa? Ini sudut matanya dipalingkan oleh setan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setan mengganggu orang yang sholat, memberikan bayangan untuk mikirkan ini, mikirkan itu. Maka ini juga upayakan fokus kepada bacaan yang kita baca. Ya, yang kedua ya, jadi memalingkan kita dari bacaan yang kita baca untuk ingat ini, ingat itu. Jadi tidak heran kalau lagi sholat kok malah ya ingat dulu yang hilang jadi ketemu. Ya. Kemudian ya, teman yang tadinya lupa jadi inget, mau ki aku ketemu karo koncoku pas ngaji, aku bingung coba barang sholat duhur, oh iya kayak teman SMA, iso kelingan loh. Ya. Itu setan luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi, setan meniup-niup mata kita supaya ngantuk. Dan akhirnya apa? Ketika ngantuk itu terus kemudian pengen nguap. Nah, saat engkau nguap, kata Rasul, ya, pengen menguap, maka upayakan tahan semampumu. Ditahan. Cara menahannya bagaimana? Ini bibir dengan bibir dikatupkan. Nah, kalau dengan begini nggak bisa karena dorongan dari dalam. Terpaksanya menguap, ojo dipolke, kata Rasul. Iya, kata Rasul begitu, jangan dipuas-puaskan, tetap ditahan dan kemudian tutup. Kenapa? Karena ya, menguap itu dari setan dan setan senang ketika ada orang sholat kok kelakepan, seneng banget. Masuk tuh setan. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya tidak lagi konsentrasi. Jadi ditahan. Kalau tidak bisa, maka ya menguap tapi jangan dipuas-puaskan dan tutup dengan tangan. Ditutup dengan tangan. Boleh bergerak begitu? Boleh. Boleh ya. Jadi itu ya Bu ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan karena kita sudah tahu ya setan itu mengganggu di 3 titik ya, memalingkan dari tempat sujud, memalingkan dari bacaan kita untuk ingat itu dan ini, kemudian tadi meniup mata kita agar ngantuk. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya. Boleh enggak di sujud terakhir kita berdoa dengan bahasa kita atau doanya harus maksur yang dituntunkan oleh Rasul ya. Nih di sini juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan karena hadisnya secara umum memperbanyak doa, maka ada yang mengatakan ya doa apa saja meskipun dengan bahasa kita. Ada yang mengatakan membolehkan seperti itu. Tapi ada yang tadi ya karena ini sholat,
Sholat kan harus sesuai kaifiyah yang diajarkan Rasulullah. Sementara bacaan di dalam sholat itu tidak lain adalah menggunakan bahasa Arab. Maka doanya pun upayakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau saya lebih memilih yang kedua, kehati-hatian. Dan kalau misalnya kita belum mampu nih membaca doa yang diajarkan Rasulullah, mampunya baru dengan bahasa kita, maka jangan diucapkan, di dalam hati saja, ya, di dalam hati saja. Jadi seperti itu. Saya memilih yang hati-hati, ya, yang hati-hati. Kenapa? Karena ini posisinya masih di dalam sholat, ya, harus sesuai dengan kaifiyah atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun memang ada sebagian ulama yang membolehkan, ya, tapi saya pakai yang hati-hati itu. Ya gitu ya Mbak. Sudah Mbak? Ya, barangkali untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah wawasan kita tentang dinul Islam dan bisa memberikan kebaikan untuk kebaikan akhirat dan dunia kita. Mari ibu-ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.